Bahasa GM sebetulnya udah dari dulu, mah. Jual musuh. Jual musuh. Musuh kita jual, barternya sama uang. Kamu duduk di sini, kejamkan mata, jangan baca Allah, jangan baca bismillah, jangan baca takbir, jangan baca apa-apa. Saya ngambil duit dari dalam gua, bawah ini batu. Demi Allah itu nyata. Saya tutup pakai kain hitam, ini kain mori, pisang raja, saya ambil dari bebatuan ini saya ambil. Tapi yang duit 200 ada darah. Jadi duit ini menggambarkan bahwa saya bangsa jin itu minta tumbal di depan. Ya. Kalau kemarin yang saya bantu tembus 150 M. Menghabiskan berapa temannya atau musuhnya, Ki? Hampir 1 petarangan, Mbak. Selamat datang kembali pemirsa Ganjil Misteri. Terima kasih telah setia menonton tayangan Ganjil Misteri. Dan kali ini di studio Ganjil Misteri telah kedatangan Ki Arjuna. Selamat malam, Ki Arjuna. Selamat malam. Ya, Ki, kita lihat komen-komenan di YouTube nih, di tayangan Ganjil Misteri. Banyak yang minta request selalu tolong hadirkan Ki Arjuna, tolong hadirkan Ki Arjuna. Karena pembahasannya menarik gitu ya. Kayak kemarin terakhir kita telah menayangkan sebuah tayangan yaitu tali pocong. Atau sampai badan-badannya ya, Ki ya. Betul. Kain kafan lengkap 3 lapis gitu ya. Gimana nih, Ki? Rame banget nih di komen-komenan YouTube Ganjil Misteri sendiri. Perdebatan netizen. Kalau bagi saya gini ya, Mbak, netizen mau berkomentar A sampai Z sampai mulut berbusa pun saya nggak peduli gitu. Jadi saya hanya mempedulikan komentar-komentar yang positif. Di antara mereka meminta saya untuk datang lagi karena kan mereka merasa wah penjelasan Aki ini detail nih. Jadi tidak berbelit-belit di situ ya. Dari viralnya saya kemarin, saya setiap hari, Mbak, orang datang minta pesugihan, orang datang minta kekayaan, orang minta untuk diritualin dalam hal terutama nyiblorong. Ada juga yang minta pesugihan tuyul, ada juga yang kemarin sih yang paling banyak DM sih, jual GM. musuh. Apa tuh Bahasa GM? trennya tuh jual musuh. Ya. Ibarat Mbak ini punya musuh ya, musuhnya kita jual sama sebangsa jin. Ini menarik banget nih, belum ada kayaknya, dan aku pun baru denger nih ya arti kata GM ini. Ini tuh GM tuh sebuah ritual apa? Pesugihan kah atau? GM lebih ke ritual pesugihan juga, tapi pengorbanannya bukan ke diri kita, tapi kita jual musuh kita. Ibarat Mbak punya musuh ya, ibarat musuhnya Mbak, anggap aja si A atau si B namanya ya, kita samarkan. Mbak gak suka nih sama dia, Mbak bilang Ki, saya nggak suka nih sama nih orang, saya pengen jual nih orang. Itu bisa kita jual, ntar ada juga tempatnya, saya anterin nih ke gua, ada ritualnya juga di situ. Ini kalau di bahasa GM sebetulnya udah dari dulu, udah dari tahun 2015 masa silam lalu udah yang paling terkenal itu jual musuh. Musuh kita jual, barternya sama uang. Tapi tidak selamanya yang namanya GM itu menghasilkan uang. Persepsi seseorang kadang masih salah kaprah di situ. Nah, bagaimana nih proses ritual GM ini? Ini sangat menguntungkan sekali ya bagi orang-orang dengki mungkin yang ingin menjual musuhnya dan mendapatkan uang. Betul. Jadi gini, Mbak. Dalam proses GM, kalau dibilang mudah, dibilang susah juga dibilang susah. Kenapa saya mengatakan ada 2 versi ya? Jadi sebelum orang ini mau nge-GM atau yang saya katakan jual musuh, ibarat Mbak nih, Mbak Novi mau jual musuh ya, Mbak ini harus puasa dulu selama 7 hari. Puasa tidak makan yang bernyawa, karena si Mbak Novi mau habisin orang. 7 hari puasa, tapi nggak makan yang ada bernyawa. 7 hari depan sama 7 hari akhir. Setelah Mbak Novi udah 7 hari jalanin puasa, baru kita ajak ke dalam gua. Untuk proses ritualnya itu sendiri, kita membutuhkan media ayam cemani. 1 ayam cemani, 2 baju
target atau korban yang mau kita sembelih. 3 foto, 4 kuku, 5 rambut. Itu kalau dikata seperti hal santet, tapi kita bukan nyantet orang. Kita datengin ke gua, kita panggil sebangsa jin, bukan sebangsa Hodam atau Horin loh. Kita panggil sebangsa jin, kita lakukan transaksi di situ. Transaksinya jual beli. Kalau kemarin yang saya bantu tembus 150 M. Menghabiskan berapa temannya atau musuhnya, Ki? Hampir 1 petarangan, Mbak, kalau saya katakan. Di situ batal karena yang saya sebutkan si Paijo ini ya. Si Paijo ini mau menjual si pendananya sendiri. Ki, pendana ini tuh yang dimaksud tuh seperti pendana apa? Itu yang dimaksud gini, Mbak Novi mau GM ya. Mbak Novi yang pengen kekayaan, pengen hidup enak, pengen hidup makmur. Tapi di sini Mbak cari pendana. Pendana dalam arti siapa nih yang mau mendanai saya untuk saya GM, untuk saya jual musuh. 1 untuk beli ayam cemani, 2 untuk beli bunga tabur, 3 untuk beli pisang raja, untuk beli minyak gaharu dan lain sebagainya. Ini siapa yang mau modalin? Jadi bahasa trennya itu pendana. Nah si Paijo ini, maaf kata ya saya sebutkan Paijo, bukan berarti saya nyebutin nama orang yang sesungguhnya. Ini hanya nama samaran aja. Saya sebutkan si Paijo ini minta pendana dari, saya katakan perempuan ini, karena perempuan ini yang mendanai si Paijo dengan mahar sekian, diberikan ke saya. Agar tujuannya, ya betul, agar tujuannya si Paijo ini dapat kekayaan dan dia menguntungkan dirinya sendiri. Nah si Paijo ini sudah punya siasat buruk. Si perempuan ini dijadiin korbannya dia juga. Karena apa? Si Paijo nggak mau berutang budi. Itu yang membuat kegagalannya di situ. Kenapa saya katakan tembus sekitar 150 M? Itu benar adanya. Sebelum saya transaksikan, saya masih ingat tuh, baru kemarin bulan Januari. Bulan Januari di tanggal 17 di malam Jumat. Dia itu datang ke tempat saya bilang, Ki, saya mau GM. Siapa yang mau kamu GM-in? Ini orangnya. Dengan alasan si target yang mau dijual ini dia punya banyak hutang. Banyak hutang, dia ngerecokin keluarganya, gak ada omongan di situ. Akhirnya apa? Si Paijo ini berniat untuk menukarkan si penagih ini untuk dijadikan kekayaan dia. Kenapa di sini saya katakan ada kegagalan? Karena si pendana mau ditumbalin sendiri. Nah di sini kalau dikata ada prosesnya. Saya meroses ini di dalam gua. Proses GM ini nggak sepintas seperti orang pikirkan. Wah ini saya mau jual musuh langsung mati. Enggak. Ada tempo hari, ada tempo waktu, apa yang akan didapatkan. Di situ dalam transaksi juga ada yang namanya negosiasi. Ibarat Kanovi ini mau jual, jinnya datang nih, mau jual berapa? 20, 15 aja. Nanti di situ sebangsa jin akan memberikan sampel. Nih, duit ini kamu bawa dulu, kamu coba asli apa enggak. Saksi hidup anak buah saya masih ada. Saya ngambil duit dari dalam gua, bawah ini batu. Demi Allah itu nyata. Saya tutup pakai kain hitam, ini kain mori pisang raja saya ambil dari bebatuan ini saya ambil. Muncul uang duit 300.000. Ini kamu pakai sampelnya. Tapi yang duit 200 ada darah. Jadi duit ini menggambarkan bahwa saya sebangsa jin itu minta tumbal di depan sebelum duit ini muncul. Apa yang ingin ditanyakan ke saya? Prosesnya kah atau yang seperti apa? Iya, prosesnya, proses ritualnya. Mungkin tadi Aki udah menjelaskan ya di awal si pelaku GM ini harus puasa 7 hari dan nggak boleh makanan yang bernyawa iya, gitu. Lalu betul. proses selanjutnya itu seperti apa? Dalam proses selanjutnya ketika waktu itu pas kejadian itu saya nge-GM, saya nganter ada di gua itu daerah di hari Selasa. Saya nganterin orangnya, saya masukkan dalam gua, saya transaksikan, saya niatnya hanya nolong aja, nggak punya niatan apa-apa. Begitu saya udah masuk ke dalam gua, saya ritualkan, saya bilang,
minta izin nama yang punya tempat dulu kan. Sebagaimana orang Jawa kan harus klon. Saya klon di situ, saya bukakan kuncinya, tapi sebelumnya saya udah bilang dulu sama orang yang mau GM. Saya bilang, saya hanya kuncen. Saya tidak bisa menentukan nominal uang yang akan kamu dapatkan. Titik keberhasilan dalam GM seperti kita halnya judi, Mbak. Ya kalau kamu lagi hoki, kamu dapat duit. Tapi kalau kamu nggak hoki, kamu pulang gendong mayit kamu. Ini awalnya. Awal ketika saya masuk, begitu saya buka gerbang gaib yang ada di dalam gua itu, saya minta izin para leluhur sebangsa jin itu saya datengin. Begitu saya datengin, saya udah tahu kehadiran dia udah ada di situ, baru si namanya Paijo ini kembali lagi ya. Si Paijo ini saya panggil, Jo, kamu sini Jo. Waktunya kamu masuk dalam gua. Di bawahnya ini saya gelar kain putih, kain hitam, sama kain merah. Ada 3 kain, ya harus dia dudukin di situ. Setelah dia dudukin di situ, baru persembahan seperti ayam cemani, pisang raja setangkap, kecok bakal, kinang suruh ayu, bunga setaman, bunga 7 rupa, kembang telon, itu saya berikan. Setelah saya berikan, saya tanyakan dupa, saya bilang lagi, Eyang, ini orang yang mau menjual musuhnya. Baju, kuku, rambut, celana dalam, dan lain sebagainya, taruh di atas batu. Setelah saya ditaruh di atas batu, baru saya bilang, Mas, kamu duduk di sini, pejamkan mata, jangan baca Allah, jangan baca Bismillah, jangan baca takbir, jangan baca apa-apa. Kalau kamu didatengin, kamu marah-marah nggak apa-apa. Kamu mau ngatain dia apalah, terserah, kata-kata kotor nggak masalah. Tapi kalau kamu sebut Allah, kamu yang akan mati, Mas. Kenapa? Kenapa dengan ayat-ayat itu? Kenapa Mereka dengan panas. Kehadiran mereka itu panas. Karena mereka sebangsa jin, bukan sebangsa khodam yang datang. Ketika sebangsa jin itu datang, kalau kita baca takbir Allahu Akbar, berarti kamu nggak niat transaksi. Kamu nggak niat jual beli. walaupun Justru, refleks? Walaupun refleks pun itu beresiko untuk dirinya. Ketika si Paijo udah mulai duduk, saya bilangin, jangan sebut Allah, jangan sebut apapun. Kalau kamu mau maki-maki, mau ngomong A, B, C, D, E, terserah. Yang penting jangan sebut kalimat ayat-ayat suci. Karena ini kamu akan memberikan persembahan pada sebangsa jin yang akan datang, yang akan mengabulkan keinginan kamu. Tapi sebelumnya Pak Ijo saya kasih tahu, Ki, ntar kalau ini saya GM, saya dapat duit berapa? Jawaban saya 1, Pak. Saya bukan setannya. Kalau saya setannya, saya akan ngomong, kamu saya bayar sekian. Nah terus nanti transaksinya gimana, Ki? Gampang. Ntar kalau kamu ditemuin wujud apapun, kamu jangan lari. Ya gimana dia mau lari, Mak? Orang masuk gua aja kita harus merungkuk kayak orang tua. Begitu dia udah duduk di situ, kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1 jam 20 menit. Saya tinggal jarak 100 meter dari dalam gua. Saya duduk di luar, saya bermeditasi kurang lebih 30 menit untuk saya tarikan lagi beberapa energi dari sebangsa jin yang hadir di situ. Fenomena yang tidak biasa itu terjadi. Di atas gua, ini kan ini saya katakan gua ya. Ini gua, saya di luar gua. Kejadian yang nggak masuk logika itu terjadi. Di atas tebing ini, kecelapan petir itu berkali-kali muncul. Kembang api. Itu sebuah pertanda. Itu pertanda. Apa? Itu nggak berhenti. Pertanda terjadinya transaksi itu jadi atau tidak. Jadi di sini gua, di sini tebing, di sini air laut. Jadi itu benar-benar berdekatan. Gua, tebing, air laut. Nah di atas tebing ini petir itu nyamber terus. Setelah petir ini nyamber celap, baru kita dikasih tanda. Wah itu, saya bilang loh, berhenti. Saya bilang sama santri saya, John, sini, matikan nih semua lilin yang menuju ke arah gua. Ada apa, Ki? Kamu dengar nggak tadi? Ada suara gentungan. Hampir 7 kali gentungan. Dum! Wah ini, saya masuk. Mas, bangun. Gimana, Mas? Ini tadi saya ditemuin sama sosok orang tua. Dia janggutnya panjang.
brengos, dan sebagainya. Sama tadi ada mata besar di situ, melototin saya di situ. Masa sih mas? Iya bener, wow. Sekarang saya tanya mas, sampai menyatakan sendiri kan, bahwasanya saya sebagai kuncen, mas minta kekayaan, mas minta pesugihan. Ini asli nggak? Apa saya merekayasa? Asli. Saya baru kali ini ketemu sama kuncen yang benar-benar bisa ngajuin saya pada pesugihan. Apa yang eyang itu bilang ke sana? Suruh nyembelih ayam cemani. Dia eyangnya bilang, suruh nyembelih ayam cemani, sebut nama orang yang akan kita jual. Bin siapa? Gitu. Oke. Lalu Ki, bagaimana proses meninggalnya si musuh tersebut? Dalam proses meninggalnya si musuh yang kita GM, banyak Mbak tragedinya. Yang sudah, baru juga kemarin saya juga nganter orang lagi. Tapi ini beda orang lagi. Saya 1 bulan itu nganter orang GM itu hampir 10 kali. Nganter orang GM 10 kali. Dalam proses meninggalnya satu, ada yang mati kecelakaan. Ada yang mati kecelakaan tabrak mobil, ada yang jalan ke kamar mandi kepleset tahu-tahu mati juga ada yang sedang tidur tahu-tahu hidung keluar darah ada juga yang baru makan tersendak lehernya detik itu juga mati ada. Itu proses sebangsa jin ngambil waktu kalau jual beli GM, maksudnya jual musuh. Tapi di sini belum tentu si target ini yang menjual ini mendapatkan apa yang diharapkan. Bisa juga dia ikut mati. Karena apa? Di sini ada ikatan benang merahnya. Begitu. Lalu setelah mungkin kalau berhasil nih, si musuh tersebut tuh berapa hari setelah diritualkan ia akan meninggal? Setelah diritualkan batas waktu paling cepat 41 hari. Paling cepat lagi 3 hari 3 malam. Okay. Kalau yang kemarin kejadian malam saya GM, besoknya saya dikabarin, Ki, apa? Saya tadi dilaporin sama orang rumah, tetangga saya sekarang ini masuk rumah sakit. Karena sakit apa? Sakit tipes kan? Nggak ada mas cerita sakit tipes. Mas melihat sendiri kan kita waktu nyembelih ayam itu disembelih mbak, kayak manusia yang disembelih. Setengah jam ayam itu nggak mati. Detak jantungnya tuh detak jantung manusia. Saya bilang, mas, yang kamu jual ini orangnya punya pegangan. Kita agak ada ini istilahnya ada benturan, ada perlawanan dari orang yang mau kita habisi, tapi nggak apa-apa. Selesai kita turun dari gua pagi, si target masuk rumah sakit. Ini tadi baru coba mau saya telepon, tapi dia belum nyambung. Saya bilang tunggu tempo waktu dalam 7 hari ke depan, karena infonya dia udah masuk ruang ICU katanya. Tapi kebenarannya seperti apa kan saya kurang tahu, karena saya bukan narasumbernya begitu. Pastinya kan setelah banyak orang yang datang ke Aki ingin menjual jual musuh ya, jual musuh kan nggak selalu mulus nih Ki. Betul. Iya. Ada banyak kerintangan, banyak ujiannya banyak juga. Itu memang saya juga ngalamin, termasuk beberapa efek-efek yang akan kita terima juga. Dalam fase-fase itu memang banyak, Mak. Jadi resiko yang kita hadapi, keganjilan yang kita alami, semua itu dilepas nalar kita. Tapi antara keberhasilan dan tidaknya itu ada 2 pilihan. Satu, kalau dia nggak berhasil, bisa nyawa dia sendiri yang jadi taruhan. Kalau dia berhasil, pulang bawa karung. Pulang bawa karung, udah kaya tuh, nggak usah pakai lama. Tapi kan ada satu contoh kasus mungkin klien dari Aki sendiri yang menjual musuh tapi tidak berhasil, malah dia sendiri yang menjadi korban. Ada. Baru sekarang kemarin baru saya tangani, Mak. Kembali lagi si Pak Ijo ini. Si Pak Ijo mimpi malamnya dapat utusan. Om Juna, gimana Pak? Saya dapat mimpi disuruh sama ayangnya suruh nyembeli kambing kendit. Wah, kok kambing kendit sih Pak? Iya, katanya ayangnya kalau udah disembelin kambing kendit,
duit yang senilai 20 seperempat dari 150 M ini bisa diambil. Tapi dengan satu catatan, kalau uangnya itu udah wujud, kamu harus ngadain tahlil, selamatan dan sebagainya, bagi uang-uang itu di kampung. Dan sebagian harus kamu berikan ke anak yatim. Saat itulah saya diundang datang. Itu di daerah. Saya dihadirkan ke sana, saya potong tuh kambing gendut untuk meneruskan mimpi dari Pak Paijo ini tadi. Selesai saya sembelih kambing gendut itu, kejadian di luar nalar itu terjadi. Yang saya katakan di awal tadi, si pendana lah yang akan jadi korban. Dan si Paijo lah juga ikut jadi korban. Karena di situ saya punya satu saksi. Jadi yang minta ke saya ini ada 3 orang. Si Paijo ini pelaku, kedua ini pendana, 3 ini mediator. Si mediator saya suruh jadi saksi. Saksi begitu pas waktu saya menghadap ke selatan, si mediator ini ditanya, kamu ikhlas nggak temenmu saya minta? Sedangkan si mediator ini udah bawa toples, Mbak, udah ngadain uang. 3 kali pertanyaan, kamu ikhlas nggak temenmu saya minta? Ikhlas nggak, ikhlas nggak, ikhlas nggak, sampai 3 kali. Si mediator ini melihat kejadian pendana dengan penghajat ditabrak di jalan tol. Keduanya tewas. Berarti di sini nggak ada yang diuntungkan? Nggak ada. Oh. Nggak ada yang diuntungkan. Untungnya ini kedua ini masih hidup. Si mediator ini tidak mengikhlaskan bahwasanya si pendana ini akan diambil. Si mediator melihat kejadian kedua si Paijo dengan si pendana akan mati kecelakaan di jalan tol. Si mediator mengatakan pada saya, Ki, saya udah ngadain duit di toples. Saya didatengin sama perempuan, ini ambil aja uangnya. Ini wadahmu, ini tempatnya, kamu ada. Kegagalan itu terjadi. Nah, ketika si pendana datang ke saya, yang harusnya saya nggak matain pesugihan itu, jadi saya kerja 2 kali. Akhirnya si pendana mengundurkan diri karena dia muka ini kebakar. Asli bawa alam, orangnya masih hidup, dia orang Surabaya. Muka dari pergelangan tangan ini sampai di sini ini mukanya kebakar. Walaupun dia nggak meninggal tapi dia cacat. Dia cacat karena ulah si Paijo itu. Yang saya bilang tadi, si Paijo ingin menguntungkan dirinya sendiri biar tidak berhutang budi pada si pendana. Kegagalan dia di sini. Dan sekarang ini si Paijo sedang dihadapkan dengan masalah yang besar. Perjanjian itu kembali kepada keluarganya. Karena perjanjian itu akan beralih pada diri saya bilang. Kalau kamu ingin habisi semua keluarganya, jangan ke kita-kita. Saya hanya sebuah dalang. Saya hanya kuncen. Kalau saya yang dimakan, sana dapat apa? Betul nggak? Nah, ini kejadian ini. Si Paijo saat ini sedang dibui akan keruntuhan. Terakhir saya dimimpiin. Weki lole, ini bahasa Jawanya. Weki lole, tak dodoki mbok dibukake. Saya datengin tuh Paijo. Mas, kamu tuh diketuk-ketuk kok kenapa nggak dibukain? Saya ngomong, nggak ada Ki, saya ngetuk-ketuk nggak ada apanya. Saya tuh dimimpiin sama yang, wah tak dodoki orang tak bukain. Saya maki-maki tuh Paijo. Sekarang gini Pak, yang saya bilang katanya ada yang mau nganterin duit, dia pakai mobil sedan warna hitam, laki-lakinya brewoken, 3 orang, bener nggak? Bener. Saya dimimpiin ada 3 orang yang mau nganterin ke tempat saya. Saya juga ngerasa diketuk-ketuk pintu saya, tapi ketika saya buka nggak ada orang. Nggak mungkin, kamu jangan bohong sama saya. Gitu. Karena mimpi saya itu nggak mungkin salah, dalam arti ini petunjuk di saya. 3 hari 3 malam, yang itu bilang ke saya, tak ketuk pintunya 3 kali nggak pernah dibukain. Jadi fatalnya fatal banget gitu ya? Itu fatal banget karena gini,
Si Pak Ijo ini jual musuh, yang dijual bukan musuhnya, tapi justru si pendana dan rekan-rekan dia sendiri. Terlepas dari musuh yang mau dia adilin. Ya. Itu yang membuat gagal. Oke, Ki. Uangnya tuh muncul dari mana dan bagaimana bisa sebanyak itu ada gitu? Asal usulnya. Iya. Duit itu muncul dari atas batu, Pak. Santri-santri saya nyaksin, begitu ini di atas batu, saya dikasih tahu, Ger, yang kamu tutup tuh pakai kain hitam. Setelah kamu tutup pakai kain hitam, kamu tebar pakai bunga setaman, masukin tanganmu di bawah kain hitam. Ini bener batu, nggak ada apa-apa. Saya masukin, Pak, tangan saya. Saya sentuh tuh kertas, saya buang, ini wujudnya cahaya merah, begitu jatuh itu jadi uang, 100 ribuan. Itu dari gaib? Dari gaib, dan duit gaib itu baunya kayak telur busuk. Saksi saya 4 orang santri saya menyaksikan sendiri, saya tunjukin duitnya nih, cium kalian. Telur, bahasanya orang Jawa, dogemak tahu, Pak, telur yang kemlekaran. Jadi baunya agak amis-amis campur kayak darah. Ini bau dari duit sebangsa jin. Ini bukan bau duit. Santri saya tunjukin, sini, panggilannya kan si Ucok, sini Cok, ada apa, nih cium nih, duit dari sebangsa jin. Ini udah perpindahan. Asalnya mereka ngambil, kalau di bahasa kita ada kolam duit. Kolam duit yang diambil sebangsa jin ini sebetulnya juga dari manusia. Bukan jin ini nyetak uang, nggak ada. Kalau jin nyetak uang, mak saya tiap hari datang ke ATM jin, saya ambil sendiri. Pelaku GM ini enak banget ya. Maksudnya dia udah ngorbanin temennya atau rekan sanak saudaranya, dia juga dapat duit. Ada nggak sih efek dari si pelaku GM ini ke dirinya sendiri? Ada. Kalau Mbak mengatakan enak cuma sesaat. Sebangsa jin ini kalau datang lagi, dia nggak bisa ngasih, dia yang mati. Kita potongannya potongan umur, Mbak. Kontrak kekayaan dia yang dia dapatkan itu ada batasan umurnya. Tapi saya nggak bilang di situ. Kalau saya ngomong di situ mah nggak jadi transaksi saya. Betul nggak? Betul. Ibaratnya Mbak Novi bilang ke saya, Ki, ada resiko nggak di belakang? Saya bilang nggak ada. Nanti ujungnya gimana? Kayak gini udah kamu enak, kamu kaya, kamu punya duit. Tapi ketika saya ngomong di perjanjian itu, hanya saya, rahasia saya yang saya katakan pada sebangsa jin itu. Kalau saya ngomong ini dan itu, mana jadi saya nganterin orang. Bokat kita jadinya. Bener nggak? Kalau Mbak menanyakan resiko di saya, munculnya suasana panas di rumah saya. Karena dari benturan-benturan atau gelombang energi yang saya bawa. Terus kenapa Aki terus-terusan mau gitu ketika orang yang ada minta tolong ke Aki terus-terusan oke gitu? Itu pertanyaan bagus. Jadi gini, saya sebagai seorang sesepuh juga, saya nggak bisa menolak permintaan seseorang itu. Karena berdalih saya, dengan cara saya membuktikan seseorang seperti itu, toh juga akhirnya dia akan kembali pada Yang Maha Kuasa. Dengan cara seperti itu juga kita bisa menyadarkan orang bahwasanya kamu GM, kamu pesugihan, kamu ini dan itu akan merugikan dirimu sendiri. Makanya orang minta tolong ke saya, mau GM, mau apa, saya turutin. Tapi di sini ada 2 poin, ending akhirnya. Sebelum ajal itu menjemputmu, kau akan sadar atas apa yang kamu lakukan. Dan ketika kamu sudah sadar, satu kemungkinan, saya mau menyelamatkanmu asalkan dengan satu perjanjian. Kamu harus balik, kamu harus ingat bahwasanya hidup ini untuk siapa. Bukan hanya semata-mata kamu mendapatkan kekayaan, kamu melupakan dasarmu, asalmu di situ. Itu alasan saya. Karena simbah saya juga bilang, Der, padang ono wong sing kang pepetengan. Saya harus menerangi orang yang masuk dalam dunia kegelapan. Tapi saya harus masuk di kegelapan dulu untuk membawa kegelapan ini ke dalam cahaya. Kalau saya tidak mengikuti alur kegelapan, gimana saya narik orang untuk masuk ke dalam cahaya? Ibarat orang ini ya, Mak. Orang ini saya masukin jurang dulu. Setelah kamu udah tahu rasanya jurang, dalamnya jurang, baru saya angkat. Ketika kamu saya angkat, saya tunjukin. No, jalan yang bagus itu di sana.
Ngapain kamu mencari jalan seperti itu? Ya seperti kisahnya si Paijo ini kan. Ujung-ujungnya dia akan mati sendiri. Dan ujung-ujungnya orang yang di JM-in, yang ditumbalin, dia kerasa minta tolong saya untuk memutus perjanjian itu. Akhirnya yang dia inginkan dari si Paijo semua sirna. Batal semua. Duit udah dikeluarin banyak, Pak. Buat beli kambing, buat beli ini, buat beli itu. Puluhan juta. Gak cuma 10, 20, 30 juta yang dikeluarin. 50 juta itu ada. Musnah seketika. Begitu nafsu dan keinginan duniawimu tidak sama, selesai. Yang harusnya 50 juta ini buat kamu ngurusin utang, buat kamu makan dan lain sebagainya, nggak ada hasilnya apa-apa. Keuntungan buat Aki sendiri itu apa sih? Membantu orang-orang yang... Keuntungan saya? Iya. Besok buat saya kalau mati, saya punya ini, amal yang baik bagi saya. Gitu. Karena tujuan saya gini, saya punya 2 pedoman. Di dalam kamar saya itu kan ada namanya pusaka Kebu Kiai Lajer sama Damar Murup. Damar Murup ini yang disimbolkan dari leluhur saya mandangi wong kang kepat tengah. Kalau dibilang saya nggak ada keuntungan, tapi karena niat saya, orang yang masuk ke dalam dunia gelap, saya harus ngikutin kegelapan itu. Setelah masuk kegelapan, baru saya tarik dalam dunia cahaya yang terang. Kalau dibilang keuntungan nggak ada, capek iya, bosen iya. Saya hanya bertujuan ingin memutus suatu kepercayaan dari orang-orang yang meyakini pesugihan itu sebetulnya seperti ini. Karena banyak yang datang ke saya ngeluhnya soal hutang piutang. Ki, aku penasaran deh. Orang yang jadi korban ini, itu arwahnya tuh diapain sih oleh jin? Apakah menjadi budak ataupun ya udah kembali ke asalnya gitu? Apa gimana sih? Arwah dari orang ini jadi toilet, Mbak. Ibarat ini arwah orangnya, saya dudukin kepalanya. Dia jadi pekerja. Jadi pekerja di bangsa alam gaib. Dulu kamu nyuruh saya, sekarang kamu saya suruh ganti. Buddha ambilin tuh minum. Buddha ambilin tuh darah. Buddha ambilin tuh sesaji. Orang-orang yang sesat tuh datang ke saya tuh. Orang yang minta ke saya tuh bahas ini. Sampai pernah saya berdialog, Pak. Jin tuh bilang, Pak, orang-orang ini pada kenapa sih, Pak? Udah gimana sih? Orang pada minta ke kita, minta duit. Sedangkan kita ini ngapain? Kita nggak ngapa-ngapain, kita dicari-cari, kita diem, kita disalahin. Orang nggak salah ditumbalin, maksudnya apa? Mereka itu berdialog sama saya seperti itu. Saya bilang, ya ini tugas kita. Ini tujuan kita. Ya udah biarin aja. Yang penting saya gini. Bangsa jin saya hadirin, siapa yang butuh istilahnya butuh pembantu, butuh rewang ya minta aja, transaksikan aja. Lu punya duit, gue punya barang. Gue jual barang, lu bayar, selesai. Simpelnya seperti itu. Tapi ada nggak sih seorang Ki Arjuna sebagai praktisi spiritual gitu, tersentuh hatinya agar udahlah jangan stop melakukan ini gitu, karena ini berkaitan dengan nyawa seseorang juga. Betul. Ada sih, Mbak. Sering kali orang kalau WA saya, telepon saya, bertanya soal pesugihan, saya nggak mau jawab. Pasti saya akan bilang, silahkan kamu temui saya. Pertanyaan saya, kamu udah niat bener belum? Terus saya juga punya pertanyaan, ngapain orang ini kamu jual, kamu GM-in dan lain sebagainya? Kalau cuma masalah hutang piutang, kamu yang berutang, kamu nggak ingin balas hutang dia, justru dia kamu jual, keuntunganmu apa? Saya udah sering kali Mbak bilangin orang-orang, udah nggak usah GM, nggak usah ini, nggak usah. Sama aja, karena pemikiran mereka kalau dia belum membuktikan, ya seperti saya bilang tadi, saya harus mengikuti kegelapan itu. Kalau kegelapan itu kamu udah tahu rasanya dalamnya jurang, kalau udah tahu, kamu udah ngerasain, wah ternyata dirimu sendiri yang menjadi korban, kamu mau bertobat, kamu mau milih jalan yang baik, oke, saya tarik lagi. Saya lepasin dari kegelapan itu, saya tunjukin. Jalannya di sana, bukan lewat sana. Itu alasannya. Dan itu misi saya, dan itu tujuan saya. Tapi ketika proses ritual itu udah berjalan, Ki, adakah Ki Arjuna
udahlah berhentilah, stop gitu? Ada sentuhan dari hatinya sendiri nggak sih? Sebetulnya ada, Mbak. Tapi karena saya bertanggung jawab, saya profesional, harus saya lakuin. Walaupun di situ sebetulnya saya udah mengetahui. Ibarat si Mbak ini mau jamin orang ya. Saya contohin, Mbak mau jamin si orang ini. Sebelum Mbak jamin, saya udah tahu tujuan Mbak itu seperti apa. Tapi hanya saya plesetkan aja. Ketika saya transaksikan, saya ngomong, jangan dikasih. Ini orang nggak bersalah. Ini orang yang salah. Kasih dia pelajaran. Kasih dia pembuktian bahwasanya saya sebagai kuncen bener nih. Kamu minta kekayaan, tak tunjukin. Kamu minta saya tunjukin sebagai sajin, ayo ikut saya. Tapi dengan segala resiko kamu harus. Oke. Berarti di sini yang menentukan berhasil atau tidaknya dari ya. Saya sendiri. Saya yang menentukan keberhasilan orang ini GM atau tidak itu saya. Karena saya pemegang kunci. Si GM yang masuk ke dalam gua ini, saya hanya beri gembok. Saya beri gembok, saya yang menentukan hasilnya. Iya atau tidak. Kalaupun memang dia benar-benar ingin menyerahkan istilahnya, Ki, kunci biar saya bawa semua, biar saya hadapin semua, saya tanggung. Oke, saya lepas. Apapun segala resiko, apapun terjadi, saya nggak mau tahu. Tapi kalau di situ saya mendalangi, akan saya jalur alihkan. Walaupun di situ saya ada diskusi, negosiasi dengan sebangsa jin itu. Yang harusnya sebangsa jin ini menuruti permintaan dia, tapi sebangsa jin itu tahu saya bilang, jangan. Nanti kamu akan saya tukar dengan apa yang kamu minta ke saya. Ibarat jinnya bilang, ya oke, ini saya batalin permintaanmu. Tapi ketika kamu sampai di rumah, saya minta apa? Ibarat saya minta lagi nih, sembelin ayam jago putih. Sebagaimana untuk memotong benang merah yang udah kamu buat di sini. Atau saya minta sesaji wujudnya nasi tumpeng dan lain sebagainya. Oke, saya tuh tujuan saya menyelamatkan. Tapi kalau bener ini orang nih ngotot, ya udah terserah. Kamu transaksikan sendiri, kamu ngomong sendiri, hasilnya seperti apa, saya nggak mau ikut tahu. Saya cuma bilang satu, saya jadi dalangmu atau saya mengikuti alurmu. Kalau saya jadi dalangmu, saya alihkan. Banyak cara untuk kaya. Banyak cara untuk kita mendapatkan kekayaan bukan secara instan. Banyak prosesnya, ada ritual-ritual tertentu juga yang bisa kita jalanin. Tanpa kita mengorbankan nyawa, tanpa kita jual musuh, tanpa kita susah payah minta sebangsa saja. Ini ada cara sendiri. Tapi kalau orang udah terfilter dalam dunia ini, saya udah nggak mau menentukan. Berhasil tidaknya tergantung nafsu yang dari orang itu yang bawa. Pembahasannya sangat menarik banget ya. Mungkin ada lagi nggak sih pembahasan-pembahasan yang kurang didengar oleh masyarakat dan nggak umum gitu loh? Kita bahas soal pesugihan lagi. Iya. Ada. Lebih dari itu ada. Jual janin, Mbak.